Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nadia Rahman, NIM 222 1030 113. Saya dari Prodi KPI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian komprehensif. Yang pertama, saya mengambil dari surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Asbabun nuzul ayat ini diturunkan di Madinah setelah umat Islam mulai membentuk komunitas yang solid. Allah menyampaikan bahwa dakwah bukan hanya tugas nabi atau ulama semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh umat untuk menjaga kebaikan dan menantang keburukan dalam masyarakat. Konteks era sekarang, menurut saya di masa kini, ayat ini mengingatkan bahwa dakwah bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyebarkan konten positif di media sosial, penggunaan konten digital seperti video pendek dan podcast untuk menyampaikan ajaran Islam dengan bahasa yang mudah dipahami, atau menanggapi kritikan terhadap Islam dengan data dan argumen yang sangat jelas serta penuh rasa hormat. Karena setiap individu memiliki peran dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dakwah dan komunikasi, serta bagaimana keduanya saling berhubungan dalam konteks masyarakat kini. Dakwah adalah usaha untuk menyampaikan ajaran Islam agar manusia mengenal, memahami, dan mengamalkannya, serta mengajak mereka kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Kalau komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara pihak yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai pemahaman bersama. Hubungan keduanya, dakwah tidak dapat terlepas dari komunikasi, karena dakwah pada intinya adalah proses komunikasi pesan agama. Di masyarakat masa kini, perkembangan teknologi dan keragaman budaya membuat komunikasi menjadi kunci keberhasilan dakwah. Dakwah perlu mengadaptasi bentuk dan saluran komunikasi yang sesuai, seperti media sosial, konten digital, dan dialog antar budaya, agar pesannya dapat sampai dan dipahami dengan benar oleh khalayak yang beragam. Yang ketiga, komunikasi dakwah memiliki karakteristik yang berbeda dengan komunikasi umum. Jelaskan hakikat komunikasi dakwah dalam perspektif Al-Quran dan hadis, kemudian analisis bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam praktik komunikasi dakwah di masyarakat yang plural dan multikultural. Hakikat komunikasi dakwah menurut Al-Quran dan hadis serta penerapannya di masyarakat plural. Berdasarkan Al-Quran, komunikasi dakwah memiliki tujuan untuk membimbing manusia kepada kebenaran. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104, dengan menggunakan cara yang baik. Dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 15, dan menghargai perbedaan dengan tetap tegas pada prinsip dasar, yaitu terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai ketika seseorang hamba mengerjakan sesuatu, maka ia melakukannya dengan baik dan sempurna. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa komunikasi dakwah harus dilakukan dengan cara yang baik, jelas, dan sesuai dengan kondisi pendengar. Selain itu, Rasulullah juga sering menggunakan metode cerita, contoh nyata, dan dialog dalam berdakwah. Penerapan di masyarakat plural dan multikultural, yaitu menghargai perbedaan, menghormati bahasa, budaya, dan nilai sosial masyarakat lain tanpa menyalahkan atau merendahkan mereka. Yang kedua, menyesuaikan pendekatan yaitu menggunakan contoh dan bahasa yang relevan dengan latar belakang budaya pendengar agar pesan lebih mudah dipahami. Yang ketiga,
menitik beratkan pada nilai dasar, yaitu menyoroti nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Soal yang keempat, dalam perspektif ilmu komunikasi, keberhasilan penyampaian pesan sangat dipengaruhi oleh proses encoding, decoding, dan feedback. Jelaskan konsep tersebut berdasarkan model komunikasi Stuart Hall. Kemudian analisis bagaimana model ini dapat menjelaskan perbedaan pemahaman masyarakat terhadap pesan dakwah di media digital. Stuart Hall mengemukakan bahwa proses komunikasi meliputi yang pertama encoding. Encoding merupakan proses penyusunan pesan oleh pengirim sesuai dengan sistem makna yang dimilikinya, seperti budaya, nilai, dan pengetahuan. Yang kedua, decoding, yaitu proses interpretasi pesan oleh penerima berdasarkan sistem makna pribadi mereka. Hal mengidentifikasi 3 posisi decoding. Yang pertama, dominan hegemonik, yaitu penerima menginterpretasikan pesan sesuai dengan maksud pengirim. Yang kedua, negotiated, yaitu penerima sebagian menerima dan sebagian menyesuaikan pesan dengan konteks pribadi. Yang ketiga, oppositional, yaitu penerima menafsirkan pesan secara bertentangan dengan maksud pengirim. Selanjutnya, feedback, yaitu tanggapan dari penerima yang dapat memengaruhi penyusun pesan selanjutnya. Dalam analisis pada dakwah di media digital, perbedaan pemahaman masyarakat terhadap pesan dakwah di media digital dapat dijelaskan melalui model ini. Yang pertama, encoding. Pengirim dakwah mungkin menyusun pesan berdasarkan pemahaman agama dan budaya tertentu. Tetapi, jika tidak memperhatikan konteks luas halayak, pesan dapat salah kaprah. Yang kedua, decoding, yaitu penerima dari latar belakang budaya, agama, dan pendidikan yang berbeda akan menafsirkan pesan secara berbeda. Misalnya, konten dakwah yang menggunakan simbol atau bahasa khas daerah tertentu mungkin dipahami dengan benar oleh masyarakat lokal, tetapi diterima secara negosiasi atau oposisi oleh masyarakat luar daerah atau agama lain. Yang selanjutnya, feedback, yaitu melalui komentar atau share dan respon di media digital, pengirim dakwah dapat mengetahui bagaimana pesan diterima dan penyesuaian cara penyampaian agar lebih efektif. Soal nomor 5, dalam masyarakat multikultural, komunikasi dakwah sering berhadapan dengan perbedaan budaya, bahasa, dan nilai sosial. Jelaskan bagaimana teori komunikasi antar budaya dapat digunakan sebagai pendekatan dakwah agar pesan Islam dapat diterima oleh masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Teori komunikasi antar budaya fokus pada bagaimana berkomunikasi dengan efektif antar kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Beberapa cara penerapannya dalam dakwah. Yang pertama, pengetahuan budaya, yaitu memahami bahasa, nilai, norma, dan cara berpikir masyarakat. Target agar tidak terjadi kesalahpahaman, misalnya menghindari penggunaan simbol atau istilah yang memiliki makna negatif dalam budaya tertentu. Yang kedua, keterbukaan dan empati, yaitu mendengarkan pandangan dan permasalahan masyarakat lain dengan empati, bukan hanya menyampaikan pesan secara sepihak. Hal ini membangun hubungan saling percaya. Yang ketiga, adaptasi komunikasi, yaitu menyesuaikan gaya komunikasi, saluran, dan isi pesan dengan karakteristik masyarakat target. Misalnya menggunakan bentuk seni atau cerita yang populer dalam budaya tersebut untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Yang keempat, menekankan titik persamaan, yaitu menyoroti nilai-nilai universal yang dimiliki bersama seperti kebaikan, kejujuran, dan cinta damai sebagai dasar untuk membangun komunikasi sebelum menyampaikan ajaran khusus Islam.
Yang kelima, hormat terhadap perbedaan menegaskan bahwa Islam menghargai perbedaan budaya dan agama, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Hal ini membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk penerimaan pesan.